Ulang tahun gue mau datang nggak datang, ya kan? Iya. Gue akan selalu ingat karena semuanya datang. Habib datang, Om Deddy datang. Lo bilang mau datang, lo udah bilang sama nyokap gue lagi. Nyokap gue tuh udah expect lo datang gitu. Masalah lo mengecewakan nyokap gue, bukan gue. Nyokap gue sih bebas. Ya gue minta maaf. Bojok di mana? Di Bintaro, deket rumah lu. Gue main ah. Ke rumah mama papa gue lu mau main? Mau, gue ketok langsung. Terus ngapain? Minta maaf. Gak perlu. Sambil gak apa-apa, gue pengen bawain makanan aja. Oh. Bonyok lu tuh suka apa sih? Apa ya? Nyokap lu aja nih, nyokap lu. Nyokap gue suka salmon. Habib juga gue ajak. Tapi? Nah, kocak nih Habib nih. Maksudnya lucu ya. H-1 atau H-2 gue syuting, dia kecelakaan. Lu tau gak sih dia kecelakaan? Lu tau gak dia kecelakaannya lucu banget? Ini rumah dia naik motor kan. Tuh ada Habib gue nih, Onat mana? Belum datang, telat. Oh. Enggak telat. On brand, ya. Gila. Enggak dong, gitu lah. Kan gue anaknya gak gitu. Ya nih bantu orang. Iya. Ya. Yuk, boleh. Udah roll kok. Udah. Ini nggak acara apaan sih nih? Nah, emang gitu udah mulai tuh. Nah, apaan? Kan lu juga nggak tahu kan. Oh, thank you. Kasih terus batuknya, menurut gue kasih terus. Apa pakai masker, Fit? Duh, gue cuma pingin kasih tahu aja nih teman-teman semua kalau misalnya besok gue sakit, nih gara-gara Onat, gue diundang hari ini dengan situasi serak, flu, batuk, demam. Thank you. Tapi kita doain rame-rame ya, karena nih anaknya Onat sama anaknya Baby ya berdua ya, bikin bareng kan anaknya. Iya. Thank you lah, Fit. Iya, lagi sakit kan, kita doain bareng-bareng. Besok gue kan yang masuk. Besok lu mau masuk juga. Iya. Menurut gue kenapa satu family room sekalian aja gitu. Makanya gue pengen. Kenapa lu masih mau syuting sih hari ini, Nat? Maksud gue itu namanya profesional. Gue tadi jam 12 ada loh, Fit, pikir apa gue tonton video ya, tapi gue takut dia bilang, gue takut mikir gue bohong, tai nih Onat. Pasti gue gituin dulu. Iya kan? Iya kan, karena lu kan sering cancel kan. Iya kan. Ulang tahun gue mau datang nggak datang, ya kan? Iya. Gue akan selalu ingat karena semuanya datang. Habib datang, Om Deddy datang. Lo bilang mau datang, lo udah bilang sama nyokap gue lagi. Nyokap gue tuh udah expect lo datang gitu. Masalah lo mengecewakan nyokap gue, bukan gue. Nyokap gue sih bebas. Ya gue minta maaf. Ya nggak apa-apa. Makanya tadi gue harus datang. Ntar pasti gue dibilangnya speak lagi. Capek gue. Ya tapi nggak apa-apa. Gue pikir kayak, oh nih on brand sih Onat. Berarti kalau cancel lagi gitu. Kita ngomongin apa sih Nat di sini, Nat? Gak ada, udah gini-gini aja. Fit, tapi thank you loh. Kan gue dari 2 bulan yang lalu pas kita login. Mampir. Oh iya, mampir lagi. Gitu mulu. Ya tapi kan lu takut gue sibuk kan? Ya everybody busy. Ini cuma masalah kayak pengen gak ya gitu? Pingin. Gue pingin banget tapi baru hari ini gitu. Oh pas lah, it's okay lah. Gak apa-apa kan? Karena lu baru ngeluarin single kan? Oh juga baru ngeluarin single. Smile it. Senyumin aja. Senyumin dulu aja. Kenapa, Fit? Karena hidup tuh menurut gue, ya kayak menurut gue lu juga sih. Kayak kadang-kadang kita ada masalah, ada apa, first thing first yang kita lakuin, ya senyumin dulu aja lah. Kita gak usah ngasih tahu orang bahwa kita punya masalah, hidup kita berat gitu. Itu gak sih? Yang penting kita senyumin dulu aja, kita hadapi dengan senyuman. Semoga dengan kita bisa paksain diri kita senyum, terus masalah kita tuh akan bisa lebih ringan gitu. Oh, gak boleh jauh banget ya Nat ya? Apa? Alhamdulillah jauh ya kita ya. Jauh kan? Aman insya Allah ya Nat ya. Enggak, tapi poinnya itu, lagu itu. Poinnya itu, jadi kayak, gue kan anaknya kan dari tahun berapa ya, udah lama sih. Kan gue dealing with a lot of issues, ada anxiety sampai segala macam ya, masalah kesehatan gue juga segala macam kan. Itu daily basis ya, problem di hidup gue pribadi ya. Dan rasanya kan capek ya kalau misalnya setiap kali kita punya masalah terus kita langsung hadapin dengan langsung stres gitu. Stres. Gue banget tuh. Nah, stres, mabuk, nggak pulang, mabuk lagi. Nah, itu kenapa kayak gitu, Nat? Biar lupa. Berarti lari kan? Nggak dihadapin langsung gitu. Jadi procrastinating kan jadinya. Iya lagi. Nah, itu mau sampai kapan kayak gitu? Selamanya. Lebih lifestyle. Masa sih? Lifestyle. Selalu akan kayak gitu sampai tua. Lu gak mau berubah kayak rasa kayak gue sudah mulai dewasa dan gue udah bisa menghadapi masalah gue secara langsung dan gue gak procrastinating gitu. Gak bisa. Ada masalah mabok. Bye. Besok. Ada masalah gak sampai tahun ini yang lu pikir kayak ini sebenarnya masalah udah lama sih. Tapi kayak ya udahlah gitu. Banyak lah. Masalah gue tunda, gak pernah gue kelarin. Masa gitu? Ini sih jujurnya gitu, Nat. Beneran gue. Masa sih, Nat? Iya gue gitu. Makanya gue pas ketemu lu gue pengen berubah. Enggak Kan lu pernah bilang, Nat, lu ngapain sih kayak malam-malam masih suka pergi.
Itu kan habit yang harus lu rubah. Gue Iya. langsung puff. Ah. Anjir, gak gue dengerin Vidi. Ya kan, gak dengerin juga. Gak gue dengerin. Ya, tapi kalimat itu soalnya waktu itu bagus sih. Nat, maksud gue kenapa lu habit kayak gitu. Karena lu pernah di posisi itu kan? Iya pernah. Dan gue ngerasa itu gue bener-bener gak happy dan kayak pergi-pergi malam segala macam tuh gue udah secara sadar gue melakukan itu karena gue emang gak kepingin secara aware tahu gue punya masalah gitu loh. Kayak gue ada sebuah masalah dulu yang gue hadapi day to day basis dan gue gak kepingin ngadepin itu. Jadi kayak yaudah gue fokus kelarinnya fokus kerja, kelar kerja kan udah gak ada apa-apa yang gue pikirin kan. Nah kelar kerja ya ngapain lagi ya, party akhirnya. Party pergi malam sampai pagi gitu. Seru kan? Seru, partinya sih seru ya. Cuman kayak masalah gue gak hilang dong. Masalah gue hilang akhirnya setelah gue hadapin secara mau gak mau. Oke. Gitu. Apa sih Fit masalah lu? Kan gue udah lama gak ketemu lu ya. Malah menurut gue sih? Kan 2 bulan lalu kita ketemu. Bukan maksudnya yang zaman dulu kan. Iya. Lu cuma seliuran aja gitu. Kayaknya lu happy aja dulu. Teman lu banyak. Kelihatannya kan. Itu bohong ya? Iyalah. Ya tapi maksud gue, kita tuh di industri ini kan kita kayak lu duluan sih, lu lebih senior daripada gue ya. Gue 2009. Pertama kali gue punya karya. 2008. Ya lu duluan lah. Ya beda setahun gak usah gitu lah. Masa 2008 sih nih? Sebenarnya 2005, tapi 2005 tuh gigs doang. Gigs. Iya tapi lu 2005 udah terkenal lah menurut gue. Oke lah. Ya, tapi maksudnya kita tuh sudah selama itu ada di industri yang mengharuskan kita untuk punya poker face ya gak sih? Lo ngerasa gitu gak? Kadang-kadang kita di panggung, gue gak tahu sih kalau lu kan mungkin apa adanya ya. Enggak juga lah. Tetap di panggung kan kayak harus kayak bisa menghibur orang gitu. Iya, itu menurut gue part paling tersedih lah. Itu kita happy di panggung tapi di belakangnya lonely. Kalau gue dulu gitu. Sekarang masih lonely tapi kan udah ada bini. Udah ada teman-teman yang lebih. Ya udah temannya makin dikit tapi pas. Iya. Lebih ada kualitasnya gitu kan teman-temannya. Tapi emang kayaknya proses pendewasaan selalu kayak gitu deh. Kita dari muda kita banyak teman lama terfilter yang kita udah umur segini mungkin yang lebih punya kualitas untuk satu sama lain gitu jadinya pertemanannya. Ya dulu sih kayaknya sama sih masalah-masalah kita ya. Kalau gue sih dulu masalah terberat gue kayaknya mungkin yang paling kena adalah ya enggak dong. Gue gak sampai sana sih. Lu sampai sana? Enggak. Oh enggak. Bagus. Terus Nat. Gue sih ini. Gimana sih? Gue udah mulai gatel ya hidung gue ya guys. sorry. Enggak sampai sana. Cuman gue mungkin menghadapi masalah ini ya. Luka-luka masa kecil ya. Yang timbul di pertengahan umur 20-an gue gitu. Maksudnya kayak, lo ngerti gak sih kayak ada trauma-trauma masa kecil? Pernah ngalamin gak sih lo punya trauma masa kecil yang kayak, ya ini yang mungkin orang bilang quarter life crisis gitu loh. Oke. Dimana tiba-tiba ada hal-hal apa yang akhirnya nge-trigger lo. Tapi kenapa ke-trigger? Karena lo punya sebuah luka di masa kecil yang membuat lo akhirnya terganggu sama itu. Lo pernah ngerasain itu gak? Pernah. Nah. Tapi gue gak banyak trauma sih. Trauma itu disebabkan karena ulah gue sendiri. Itu trauma bukan? Ya, lu bikin trauma orang lain kalau gitu ya? Iya. Kalau gue ya, jadi gue gak mau ngulang lagi. Dulu tuh gue ngapain selesaiin waktu itu gitu loh. Oh bagus, tapi kalau lu bisa kayak revisi diri gitu ya? Revisi diri. Kalau lu emang trauma kalau boleh tahu? Iya, ada lah masa kecil. Terus kayak ya mungkin dulu juga hal-hal yang gak enak nih ya? Hal gak enak tuh yang misalnya di keluarga gue segala macam. Yang dulu mungkin kecil gue gak terlalu mikirin banyak, tapi ternyata punya dampak besar saat gue sudah dewasa gitu-gitu loh. Jadi hal seperti itu yang akhirnya pencarian jati diri gue di umur 20-an, 25, 26, 27 itu tuh lumayan heavy gitu, berat gitu buat gue. Kayak cari identitas diri tuh gue tuh ya macam-macam akhirnya dari diri gue pribadi, terus kayak apakah kerjaan gue nih kerjaan sudah benar atau enggak, macam-macam lah gitu kayak paham gue. Identitas diri lah gitu. Di umur 26, 27 tuh ya? Iya, dan itu masa terberat gue sih sebenarnya. Dan itu attack-nya akhirnya ke diri sendiri, gue jadi ngerasa gue nggak pernah cukup, gue nggak pernah puas gitu. Jadi dan di saat umur itu kan gue pernah ngobrol juga nih kayak potap sama Habib, ingat gak sih gue bilang gue pernah di masa-masa itu gue nggak punya kepercayaan agama juga sebenarnya karena gue agnostic for the longest time gitu. Dan itu yang bikin gue makin kacau lagi karena gue tidak mempunyai iman yang kuat gitu di dalam diri gue. Itu yang bikin gue makin
gombiang-gambiong gitu loh. Gue bisa gambiong. Iya gitu. Nyebrang lu ya mana-mana ya? Iya lumayan. Iya, Akhirnya gue iya. pergi tiap hari lah. Gue gak mau di rumah segala macem gitu. Oke. Oh gitu ya. Iya. Kita gak ada yang tahu soalnya. Gue pikir lu happy-happy aja dulu. Karena Kelihatannya. image yang lu bikin lu happy terus. Kayak semua orang gitu gak sih di industri ini? Iya. Kayak pinginnya terlihat gak apa-apa gitu. Emang Pinginnya udah tugas nggak- kita sih ya. Hmm? Emang udah tugas kita. Rasanya kan gitu. Padahal kan gak ada yang nyuruh ya. Gak ada yang Iya, nyuruh iya. kita untuk kayak lu jadi public figure punya platform gede ya lu baik-baik aja terus dong gitu. Ada yang gitu gak sih? Gak ada kan? Emang Social norm aja ya. iya kali ya. Iya Iya. juga ya. Bahkan karena kalau misalnya kita sedih, kalau misalnya kita mau share sebenarnya nggak apa-apa juga. Kita lagi nggak apa-apa gitu, kita mau share sebenarnya nggak ada aturan kita main sosial media harus kayak gimana nggak sih? Tapi kayaknya orang lebih suka ngeliat kita begitu deh. Nah itu dia. Ya itu dia sih sebenarnya. Itu salah siapa? Tahu lagi. Iya Ya, lagi. Iya. terbentuknya kayak gitu ya sih. Siapa yang nyuri? Gak ada yang nyuri Iya. juga sih. Tapi lu ngerasa nggak sih akhir-akhir ini ya, 2 tahun terakhir ini, orang-orang di sosial media mungkin kayak perpindahan generasi juga ya. Orang tuh lebih banyak berani untuk bisa menampilkan vulnerability mereka gitu di sosmed. Jadi lu sering gak sih sekarang liat orang-orang ngupload mereka lagi nangis gitu. Atau kayak lagi ngerasa gak enak tuh mereka share di sosmed gitu, lu semakin baik ngeliat gak sih? Gue iya sih gue, tapi it's not my type. Iya, bukan lu gitu ya. Kalau lu sekarang kalau lagi sedih lu upload? Enggak sih, cuman gua lebih bisa berani untuk upload journey gua in terms of mungkin kalau di gua lebih ke kesehatan ya. Iya. Maksudnya orang-orang kan tahu gue punya penyakit apa segala macem, dan gue juga punya pilihan untuk bisa nge-share itu apa enggak sebenarnya. Yep. Dan kayaknya yang gue pingin share adalah bukan kayak kesakitannya gue atau apa ya, tapi gue pingin share journey gue gitu loh. Journey gue tuh lagi seperti ini gitu. Dan gue gak kepingin orang juga ngelihat sisi yang kesakitannya gue, karena buat apa itu biasa gue keep sendiri. Tapi gue pingin orang lihat kayak journey gue itu bahwa gue masih bisa berjuang gitu. Dan semoga perjuangan gue ini bisa resonate juga ke orang-orang di luar sana yang mungkin juga perjuangan bisa lebih berat daripada gue, dan kita lagi sama berjuang gitu. Jadi karena gue ngerasain gitu loh Nat, orang-orang yang terutama yang berjuang di kesehatan gitu tuh kalau ngeliat orang lagi berjuang sama-sama tuh kayak punya temen gitu. Iya. Gitu. Jadi kayak gue seneng ngeliat orang, kalau di sosmed gue ada orang di luar negeri segala macam juga lagi melalui hal yang sama tuh, gue ngerasa kita saling menguatkan walaupun kita tidak kenal gitu. Ih lu mulia banget ya. Gak mulia sih. Enggak, maksud lu inspired banget. Inspiring ya maksudnya kalau bahasa Inspiring Inggris ya. Inspiring. Udah sama bahasa Inggris salah lagi, tolol. Lu pasti banyak tapi gue serius deh. Lu kan akhirnya menceritakan soal penyakit lo kan. Banyak kayak DM lo kayak, makasih ya aku juga ngalamin. Banyak yang kayak sama-sama kayak malah saling mendoakan gitu. Jadi kayak aku lagi ini juga, aku lagi dalam situasi yang sama, kita sama-sama lagi gue kan bilangnya kemo day, gue kan spade ya. Ya mereka juga banyak yang mengganti kata-kata kemo, karena kata-kata kemo kan agak lumayan menyeramkan ya. Iya. Kayak lu sakit banget gitu. Dan setiap kali lu ke rumah sakit lu mau kemo tuh rasanya gitu. Jadi gue ganti kata-kata kemo itu kalau buat gue pribadi itu jadi spade. Jadi spade, jadi kayak hari gue merawat diri gue sendiri dan menyayangi diri gue sendiri gitu, dan gue berobat ke rumah sakit gitu. Lu pernah spade Delta gak? Apa itu Pak? Adalah ungu gitu. Kayak apa spanya? Bagus, sama King Cross. Nah kalau itu gue gak tahu tuh apaan beneran tuh. Ya itu spade. Kalau gue spadenya di situ. Ngapain itu? Diapain? Pijit. Apanya? Badan lah biar. Full body. Full body. Wet massage. Wet massage. Bedanya sama dry massage. Kalau dry massage lu gak pakai oil gitu, pakai minyak. Ini basah semua. Basah semua? Basah semua. Pakai minyak? Iya. Oh. Sambil ini makan mangga, dipetik. Kok bisa? Kalau lagi musim aja tapi kan. Musim karena ya, mangga gak 1 tahun. Betul, kan ada musimnya. Bener. Fit, lu bisa serius ya sih Fit? Lu bisa serius? Tapi gue tuh happy tau ngeliat lu pas taruh. Gue pengen tahu deh, lu out of nowhere tiba-tiba dari penyanyi masuk ke Pornhub. Karena waktu gue nonton kayak gila nih ya. Ya lu apa kabar masuk ke Lokin? Tapi sebenarnya tuh gue bikinnya udah agak lama Fit. Gue bikin dulu berdua sama Habib, baru dibikin sama acara sama Om Ded Login. Oh sebelum Login tuh lu udah bikin sebelumnya? Udah, tapi bukan Login, ngobrol soal religion aja. Oh gitu. Kalau lu kan tiba-tiba ya cedak gitu loh. Ya lu sama tiba-tiba dari Killing Me Inside tiba-tiba lu bikin kayak podcast agama apaan? Kejauhan ya? Iya lu lebih jauh menurut gue. Iya sih jauh. Iya thank you, batuk terus ya jangan. Sorry. Gak apa-apa, keluarin emang aja ya menurut gue. Iya. Oke, gue tuh gak pernah tahu ceritanya deh. Awalnya gimana sih awalnya? Ini yang kocaknya adalah sebenarnya waktu itu ada bulan di mana di tahun 2023 ya, berarti masih tahun lalu ya. Gue tuh udah mutusin untuk kayak gue udah mau balik ke industri musik nih. Kan gue sempat ada bikin program-program gue di YouTube, ada namanya video game, ada video reaction apa segala macam gitu.
gue bilang kayaknya gue mau mulai fokus musik lagi. Jadi gue YouTube gue tuh gue udah pingin post dulu nih. Nah di bulan gue tuh udah kayak mau berhentiin dulu nih YouTube gue dan gue mau fokus ke musik. Om Deddy nelfon gue, ngajak meeting. Out of nowhere. Tiba-tiba bilang manajer gue awalnya bilang Deddy Corbuzier mau minta meeting sama lu. Gue kayak takut dong gue. Takut lah. Karena gue tuh belum dekat sama dia, gue nggak terlalu kenal. Kita nggak yang WhatsApp. Gue even nggak punya nomor WhatsApp dia at that time. Terus tiba-tiba dia mau minta meeting sama gue. Ya gue kan bingung yang mau ngapain gitu. Dan anaknya karena kepo, ya gue ya udah yuk meeting gitu. Dan gue ingat banget itu meetingnya tuh dia pingin minta cepat. Terus gue kayak ya udah maunya kapan. Dan waktu itu dia mintanya di sebuah hari yang gue lagi liburan gue lagi ke Bali. Gue baru lagi kayak biasa kalau gue liburan gue nggak boleh ada yang ganggu tentang kerjaan. Karena lu lagi foya-foya. Enggak sih, biasa aja. Okay. Gue anaknya humble. Oke. Gitu. Ingat ya, humble. Ya gitu. Nah itu doang tuh. Si Om Botak doang yang bisa bikin gue meeting di tengah-tengah gue liburan itu dia doang. Dan itu dia nawarin program si Pothap itu. Terus gue bilang kayak, Om awalnya gue bilang, gue tapi lu perlu tahu gue lagi mau balik ke industri musik. Gue lagi mau rebranding dengan lagu-lagu Korea yang tadi gue ceritain ke lo itu sebelum ini. Kan gue ketemu lo di Tinasil. Bener. Ya rambut lu biru kan? Bener. Iya gue ingat. Itu masa-masa gue lagi mau penetrasi sebenarnya ke Southeast Asia marketnya. Yep. Nah gue bilang gitu ke Om Deddy, oh aman banget kita bakal jagain brandingan lo segala macam. Pokoknya kita akan bikin program yang bagus, dia bilang gitu. Pokoknya bagus ya gue sama lo aja kita ngobrol-ngobrol. Pasnya berempat podcast aja. Terus gue bilang ya udahlah coba aja, seru juga mungkin karena gue juga kayak nggak kebayang gue sama Deddy Corbuzier bikin ngobrol-ngobrol berempat tuh kayak apa gitu. Iya. Nah jalan 1-2 bulan lama-lama kok apa yang terjadi ya gitu. Banyak yang nonton, banyak yang suka. Terus kayak tuh orang juga ngeselin tuh yang ngeselin yang seneng gitu, yang gue seneng untuk kayak lawan gitu loh. Jadi ya udah berjalan. Batal lah rebranding musik gue. Iya, goal gue untuk expand market sih terjadi ya. Tapi nggak Southeast Asia ya, Indonesia dengan kayak akhirnya banyak makin lebar aja gitu marketnya. Gue bersyukur banget sih tapi ya namanya juga manusia punya plan tapi kan Tuhan berkehendak lain ya. Lo percaya itu nggak? Wow. Beda nggak sih kita agamanya, kepercayaan itunya? Agama beda tapi itu sama dong. Cuma kan udah diatur sama yang di atas. Mantep. Lampu. Wes. Ke lampu sekarang lo, kepercayaan lo. Berhala lo lampu sekarang. Wah, banget gue telepon Adit. Tapi emang menurut gue iya lagi kayak kita nggak tahu lagi itu udah ada yang ngatur nggak sih? Random banget kan. Jadi lo nanya gue Pothap pertama ya random, nggak jelas banget. Ya sampai sekarang sih programnya nggak jelas ya menurut gue. Ya gue juga nggak ngerti kenapa orang masih nonton tuh kayak ya mungkin ketidakjelasannya itu yang bikin orang jadi setiap minggunya tuh nggak punya ekspektasi gitu loh ngobrolin apa gitu minggu ini. Gitu. Tapi Fit waktu di tengah lo tahu it's a huge show. Lu jadi mikir kayak, kok image gue jadi begini, gue gimana lagi ya? Gue krisis identitas lagi. Ya mungkin gue umur 20-an tadi yang 26, 27 itu kembali lagi. Ada lagi dengan versi yang berbeda aja gitu. Gimana tadinya gue pengen mengukuhkan diri untuk sebagai jadi musisi yang lebih dalam lagi ya ternyata ya jadi bercabang aja gitu. Tapi awal-awal sih gue lumayan ini lumayan kena di gue. Kayak nih gue tuh apa ya kerjaan gue di 2024 ini tuh apa? Gue paham banget tuh rasanya itu ya. Lu kan sama kan? Lu juga masih manggung. Gue tuh apa sih ini ya? Ya kan, program lu masih banyak. Program lu banyak lagi. Lo ada ini, masih ada program sama Habib juga. Gue gak jelas kan? Iya sama lah. Dan itu gue awal gue agak lumayan susah menerima gitu. Mungkin gue tuh takut orang tuh bingung. Ini orang sebenarnya apa sih gitu? Iya. Tapi ternyata ya, gak tau ya. Mungkin karena kita gede di industri. Dari awal kita kan lo dari 2005, gue dari 2009. Ya dimana kayaknya blueprint kita itu orang berkreasi di industri entertainment itu ya satu pekerjaan gitu. Iya padahal kan gak juga ya. Identitasnya ya lo kalau lo penyanyi anak band ya udah lo itu. Gue penyanyi ya udah itu gitu. Iya. Aneh kalau lo tiba-tiba kayak nggak jelas kayak tuh jadi nggak fokus atau apa, kita mikirnya rasanya nggak bener nih gitu. Iya. Kerjaan kita nggak bener gitu. Tapi ternyata makin kesini ternyata nggak apa-apa lagi untuk punya identitas, berbagai macam identitas, tapi dalam satu industri yang sama gitu. Iya banget. Ya, tapi gue juga sempat kepikiran begitu kok. Terus ini tuh apa ya? Terus lo berdamai nggak? Udah berdamai gimana dulu? Gue berdamainya kayak ya udahlah gitu. Menurut gue semakin gue banyak kuasain bidang, kalaupun ada satu yang nggak laku, gue masih bisa kesini nih. Ini nggak laku, kalau gue gitu pada akhirnya berdamai. Iya, jadi akhirnya lo ngerasa kayak lo
not putting your eggs in one basket kan. Jadi kayak gitu ya. Yes banget. Kalau lu berdamai gimana? Gua akhirnya terapi ya. Gue ada terapinya sumpah. Gue kan ke dokter beneran karena gue kayak tapi diingatkan bahwa ya tujuan utama gue kan sebenarnya untuk menghibur orang ya. Iya. Ya platformnya mungkin yang ini berbeda, tapi lu tidak bisa mendiskredit kayak platform yang ini juga karena aimnya kan sama gitu. Betul, lu tetap tapi memang dengan cara yang berbeda gitu dan tidak apa-apa sebenarnya juga gitu dan itu lu ngomong ke terapi? Gue banget sih lu. Bener. Begini nih ngomong ini. Bener, gue ngomong kayak gitu dan gue iya dia bikin gue nangis berkali-kali juga waktu sesi-sesi itu kan gue setiap bulan sebisa mungkin gue tetap kayak check-in sama psikolog gue gitu untuk kayak figure out gue tuh mikirin itu bener gak sih menurut dia atau kayak apa yang bisa gue ubah mindset gue untuk bisa hidup lebih damai aja gitu dengan isu-isu yang gue hadapin gitu. Oh, lu tuh kayaknya orangnya gampang kepikiran nih Fit. Overthinking gue. Padahal belum terjadi ya? Belum. 90% yang gue pikirin gak kejadian juga. Sama iya. Gue inget nih gue aneh kayak gue juga kenapa ya? Dia harusnya gak gue pikirin tau orang belum terjadi. Lo anak pertama bukan? Anak terakhir. Gue bontot. Lo anak terakhir ya? Bontot kakak gue cewek dua-duanya. Oh oke. Ya kenapa lu nanya gitu? Emang ada hubungannya? Nggak tahu karena anak pertama tuh kayak selalu didelegasikan untuk menjadi role model gitu loh untuk adik-adiknya. Jadi lu harus selalu yang terbaik. Jadi apapun itu lu kayak ngeliatin every single detail itu untuk bisa jadi orang yang perfect gitu loh. Oke. Oh itu. Itu rasanya kalau di gue dulu. Ya. Oh betul lah sampai ke psikolog. Udah lama sih. Ya. Dan gue rasa itu yang membantu gue untuk ya journey menemukan diri gue sendiri dan how I handle myself menghadapi isu-isu itu gue kebantu banget gara-gara gue sama professionals juga gitu. Lo emang gak pengen ke agama gitu ya? Agama juga, cuman kan maksudnya gue butuh temen ngobrol juga dari berbagai macam angle gitu. Nggak fully harus 100% di agama juga. Ini bisa ngebantu gue, yes ngebantu banget. Tapi di satu sisi kan gue juga perlu orang yang bisa secara apa ya namanya, mungkin yang lebih logik yang gimana ya ngomongnya ya. Maksudnya kalau agama tuh gak logik ya? Kan ada banyak hal di agama tuh yang menurut gue lebih, lu harus punya faith. Harus lebih iman gitu loh. Gak harus lu kayak jelasin sama logika gitu. Gak perlu, ini gak perlu. Emang gak bisa sih menurut gue. Dan gak bisa, ada beberapa yang gak bisa kan. Gitu. Jadi ada yang lebih praktikal lah, kalau dia lebih praktikal gitu. Jadi lu berat banget sih Fit. Thank you loh. Tadi kan lu bilang hidup lu baik-baik aja dan happy-happy aja ya. Tapi makin kita, ini baru 10 menit kita ngobrol, abis itu kayak berat banget hidup lu. Enggak, maksud gue yang lu hadapin ternyata segitunya ya. Nah, soalnya apa yang lu tunjukin gak segitunya. Ya ngapain gue tunjukin semuanya, kan gak perlu hidup gue share semuanya. Iya ngapain ya, orang gak ada aturannya. Emang lu share semua hidup lu ke orang-orang? Enggak lah. Enggak kan. Gue juga banyak kebohongan kok. Kayak apa? Kayak pura-pura bahagia. Kan, itu lo kayak berat dulu deh kayak hidupnya. Menurut gue sih, semua orang hidupnya berat ya Nat. Tapi berat. Level beratnya ya mungkin tiap orang beda-beda, tapi tidak bisa diskredit beratnya orang lain juga. Iya. Oke. Tapi oke. Pothap, kalau off air lu jadi makin banyak gak? Sama aja sih, cuman kalau gue setelah login, itu ngebuka pintu yang tadi gak pernah kebuka. Contoh misalnya, itu iman. Bukan ya? Belum kali itu. Belum, itu belum. Oke. Kalau itu ntar bubar acaranya. Nggak tahu, emang bubar? Enggak juga sih ya. Kalau login beneran menurutku jadi kayak makes sense. Ada yang login soal dalam program itu gitu. Itu kayak plot twist banget ya. Episode terakhirnya kayak, masa episode terakhir sih serem banget, episode terakhir berarti udah gak ada lagi. Jangan dong, orang-orang suka, mak bapak gue tuh login tuh suka banget loh. Jangan habis ya kalau bisa selama lo masih hadir di bumi. Ya sih, kita kontraknya seumur hidup kok. Bagus. Sampai udah gitu. Iya. Terus gimana? Tadi mana sih? Iya lo setelah login katanya banyak membuka pintu. Seperti apa? Banyak market baru yang gue grab. Ibu-ibu. Satpam. Oke, agak beda ya itu. Iya, maksud gue ibu-ibu yang di kotak, bukan second city. Kalau gue ke third city, misalnya kayak apa kota yang... gue kira ibu-ibu satpam. Bukan dong. Spesifik banget tuh ya, satpam tapi ibu-ibu. Maksud gue market yang tadinya mungkin gak dengerin Killing Me atau gak nonton. Sekarang jadi tahu. Jadi terus abis itu, dan ambasadornya juga masih tetap yang haram-haram sih ya. Minuman. Iya masih on brand sih. Masih on brand gitu ya, makanya itu gak bisa dirubah deh. Kalau lu banyak pintu yang kebuka gak setelah Pothap? Banyak sih, pasti banyak. Maksudnya kalau manggung sih kayaknya sama aja kita ya, tapi kayak interaksinya di panggung itu jadi beda gitu. Video pelawak gitu deh. Video Pothap tuh sering banget tuh kayak ada yang bawa
Bohong banget. Beneran. Sumpah lah. Bawa apa sih namanya gitu-gitu. Kayak ini, kayak kertas itu. Kertasnya video Pornhub gitu. Dan nambah market cowok gue. Jadinya. Iya. Tadi nonton cewek semua. Kebanyakan tadi nonton cewek. Sekarang tuh banyak cowok gitu yang nonton. Dan gue agak lumayan belum bisa beradaptasi untuk berinteraksi sama yang market cowok. Karena ternyata agak beda gitu. Gitu. Dan itu yang bawa gitu tuh cowok tuh biasa tuh. Jadi gue orang kayak, thank you brother gitu. Aja langsung gitu. Iya, tapi awalnya kan gue kayak, mas, punten maci, gimana gitu. Ngomong gimana gitu. Tapi gue seneng banget akhirnya gue bisa punya market yang ya nambah. Terus kayak orang-orangnya menyenangkan parah. Menurut gue market gue yang sekarang, mereka lebih jenaka gitu. Lebih kocak men. Gila udah lama gue gak denger jenaka. Jenaka, iya kocak gitu loh. Iya. Jadi siapa yang gue nonton, ada aja kelakuan penonton gue yang lebih kocak daripada gue. Sama, apalagi pas lu lagi lagu satu kedua kan biasa ada berhentinya tuh. Nah, ada yang teriak tuh ya. Ada tuh. Ada tuh. Bikin apa mereka punya ide aja gitu, punya kayak teriakan-teriakan yang kayak terus akhirnya gue ladenin kalau gitu. Harus sautin kan. Gue bukan harus ya, gue pengen ladenin gue kayak apa nih maksudnya kelanjutannya apa nih dari cuitan-cuitan lo tadi gitu. Jadi kayak menurut gue makin kocak orang-orang, terus kayak mas-mas itu semuanya kocak-kocak menurut gue. Gak ada penonton gue yang menurut gue datang dengan kayak gue pingin damai. Sebenarnya kayak gue pengen mendengarkan yang tenang-tenang aja, nggak kayak mereka tuh kayak pengen gitu. Iya kayak apa dia pengen ketawa gitu. Padahal kan gue anaknya serius ya. Enggak ada. Gue tuh kalau manggung tuh tadi mau elegansi gitu loh Nat. Susah banget. Sekarang enggak lagi. Susah banget. Tapi udah bisa. Dan ternyata kayak elegansi bukan core gue banget ya. Kayaknya gue emang lebih pinginnya casual aja gitu. Iya. Dan penonton gue makin mirip sama gue rasa ya. jadi senang gitu interaksinya, komunikasi jadi kayak makin kayak nggak ada batas gitu loh jadinya. Oke. Seru. Seru kan? Seru kan. Dapat market baru kan? Market baru. Jadi sekarang Killing ternyata ibu-ibu. Enggak, sekarang gue lebih banyak misalnya kayak parah kalau ibu-ibu nonton Killing gue tadinya cewek-cewek berkerudung gak pernah mau foto sama gue. Sekarang ngantri gitu. Sampai ngantri ya. Ngantri. Keren parah sih lo. Islam. Sumpah gue gak bohong. Lu diteriakin Islam. Sering aja dia nih. Setiap hari ya. Islam yang bener kak. Yes. Tapi menurut gue jadi kayak jenaka bener. Iya maksudnya kan sebenarnya itu islamisasi ya. Maksudnya jangan juga kita kayak nge-push kepercayaan orang lain juga sih. Menurut gue gak perlu. Tapi menurut gue juga dia making a jokes aja. Iya betul. Jadi menurut gue jadi lucu sekarang yang Killing kan laki banget ya. Sekarang banyak cewek-cewek berkerudung. Seru. Makanya ngebuka pintu yang tadi gak bisa gue buka. Iya. Tapi senyumin dulu aja. Gue video klipnya kan. Oh lu nonton? Nonton dong. Lu emang sengaja gitu ya? Ngajak semua pelawak-pelawak gitu. Ada Jerayut, ada Om Ded, ada siapa lagi? Emang Om Ded pelawak ya? Lu udah mengategorikan dia pelawak ya? Dia gak jelas lo kata gue. Emang sih. Dia apa aja dia? Dia apa aja iya sih sekarang. Iya, sebenarnya secara tidak sengaja sih. Jadi kan kemarin kita sempat Pornhub Live itu kan. Nah di belakang panggung yang lu telat itu loh Nat. Gue tabuk loh Fit lama-lama. Tapi emang lu telat kan? Ya kemarin? Iya, Pornhub Live. Enggak lah. Oh enggak. Orang gue datang lu belum naik. Lu baru naik. Oh tapi kan gue abis lu. Standby-nya kita duluan. Iya. Nah. Gue ada baru sampai parkiran. Terus kayak baru ganti baju. Oke. Pas gue datang soalnya lu lagi naik ke panggung. Diem ya Fit? Ya gue diem ya. Oke. Nah karena waktu ada habis gue nanya, Onat mana? Belum datang telat. Enggak telat. On brand. Iya. Gila enggak dong. Gitu lah. Kan gue anaknya gak gitu. Iya nih bantu orang aja. Enggak, gue bakal. Soalnya pas gue datang. Tapi lu emang nantian kan? Emang gue masih nanti. Iya betul. Orang gue nontonin, lu akhirnya gue masuk. Oh lu nonton gue yang naik singa-singa itu? Iya, gue disuruh nonton sama si Om Ded dari itu. Oh mau sih disuruh-suruh? Wah, lu anjing juga sih Fit apa? Kenapa sih? Kenapa ya? Kan gue nanya. Enggak, karena gue disuruh standby untuk masuk. Oh iya. Gitu. Tapi sih TV-nya gue bakar ya. Cara penting. Enggak anyway. Pokoknya di Pornhub Live itu kan kita standby kan di backstage itu ada gua, Om Deddy, Halda Jerayut, terus si Habib tuh udah datang duluan. Karena dia memang sudah ada program sebelumnya. Iya. Di Idea Fest tuh dia sudah ada. Udah ada yang sebelumnya kan. Sebelumnya panggung sebelumnya. Iya. Gua kan gak ada ya. Lu gak ada. Jadi lu make sense datangnya nanti aja. Iya. Bener. Lu gak salah. Gak salah kan? Gak salah. Gue ngepas aja. Ngepas. Nah di backstage itu tuh gue emang sudah ada plan mau syuting video klip yang belum ada konsepnya sebenarnya. Oh tapi udah ada rencana? Udah ada rencana karena lagu udah jadi.
Terus gue emang gak lama dari itu gue mau syuting video klip. Terus gue ya udah kayak, guys, by the way gue mau syuting video klip, kalian mau gak? Gitu. Jawabannya apa? Awalnya itu. Semuanya pada bilang mau. Om Deddy mau. Ali Jerait mau. Tadi Habib juga gue ajak. Tapi? Nah, kocak nih Habib nih. Maksudnya lucu ya. Maksudnya Habib tuh lucu. Sebenarnya gak lucu sih, kasihan sih. Ya pokoknya dia tuh semua orang gue ajak. Kalau lu ada sebenarnya pasti lu gue ajak juga. Tapi kan waktu itu lu belum standby. Gitu. Jadi gue mau mengajak orang-orang yang menurut gue di video klip Senyumin Dulu Aja tuh yang bikin banyak senyuman ke banyak orang gitu loh. Harusnya gue pas banget tuh. Pas kan? Pasti banyak yang tersenyum sama lu kan. Gue mau ibu-ibu tadi Satpam yang tadi lu bilang market baru tuh baru gitu. Tapi nah intinya karena gue gak standby jadi lu gak ngajak gue. Sayangnya. Lu emang dendaman gitu ya? Enggak sih, gue enggak. Mak gue gak tau gue. Mak gue mungkin masih sakit hati lu gak datang ulang tahun gue. Gue mau lu kalau lagi di rumah lu kabarin gue dong. Di rumah gue? Iya kan. Bojok lu di mana? Di Bintaro, deket rumah lu. Oh bukan di Cipete? Bukan. Gue main ke rumah bapak gue. Iya. Ke rumah mama papa gue lu mau main? Mau, gue ketok langsung. Terus ngapain? Minta maaf. Sambil gak apa-apa, gue pengen bawain makanan aja. Bonyok lu tuh suka apa sih makanan favorit dia? Apa ya? Nyokap lu aja nih, nyokap lu. Nyokap gue suka salmon. Yang masih mentah? Mentah, sushi gitu. Kita kan habis dapat salmon mahal banget. Oh ya? Itu tuna suka tuna? Kurang, dia suka salmon doang. Oke. Masa sih? Gue storyin ntar ya. Iya sama gue dong. Masa lu ke rumah bapak gue gak ada guanya? Gak usah. Gak usah. Ya, bilang, tante om ini aku mau ngasih hadiah kata Vidi. Mak gue aneh banget pasti di depan kayak, iya nak. Tapi nyokap gue sih kayak sayang sama lu. Iya. Sumpah. Ntar ya. Bener. Lu kasih gue alamat rumah bapak malu, gue ketok, gue ke salmon. Tante kan suka salmon ya? Nak kocak banget sumpah nih. Mak gue kalau usah nonton. Mak gue suruh nonton ini ya. Iya, enggak tapi suka salmon ya? Iya, salmon. Oke. Aneh dia. Iya, gitu. Enggak, dia emang suka salmon, dia enggak aneh. Iya sih. Ngomongin apa sih tadi? Salmon? Enggak deh. Enggak. Video klip. Ya udah gitu doang sih. Jadi kayak gue cuma ngajak teman-teman gue yang gue ngerasa bisa membawa senyum ke banyak orang karena kan judulnya Senyumin Dulu Aja kan. Ya udah gue ajak lah Om Deddy, Halda, Jirayu, terus ada teman-teman gue, sahabat gue kayak ada Anya Geraldine, ada sahabat-sahabat gue yang lain lah gitu. Tadinya harusnya ada Habib. Ntar lu Habib tadi. Dia kenapa? H-1 atau H-2 gue syuting, dia kecelakaan. Tau gak sih dia kecelakaan? Oh yang tangannya itu? Yang tangannya patah itu. Ya, Terus H-1 tuh dia video call, dia ngirimin gue foto, terus dia voice note ke gue, dia bilang dia kecelakaan blablabla. Ya gue kan gak mungkin nyuruh dia. Lu tau gak dia kecelakaannya lucu banget? Wah parah orang kecelakaan dibilang. Enggak, maksud gue ini kayak Beb. Sumpah dia cerita sama gue. Gimana jadi, sih? Ini rumah dia. Motor kan? Kan rumah dia tuh kayak masuk gang kecil dulu, masuk lagi. Pokoknya cuma muat satu mobil. Terus rumah dia tuh gede. Rumahnya gede. Terus? Dia mundur. Naik apa nih? Naik motor. Terus dia mundurnya ke belakang gini. Dari rumahnya dia? Dia ketabrak di depan rumahnya. Ntar lo, Bib, waktu lu mundur di motor, lu madep ke sana apa mundur? Enggak, Nat, gue mundur pakai kaki gitu loh. Pas gue gini ada Pajero, gitu. Terus orangnya kayak, anjing gue. Gara-gara tau dia Habib kayak, Bib. Sumpah. Masa orang? Sumpah. Jadi gini, Pajero nabrak tuh motor. Gara-gara Habib yang salah sebenarnya. Habib salah karena dia mundur. Dia gak madep ke depan gitu loh. Terus Pajero keluar. Pajero keluar. Sumpah. Pas masalah itu dicondet. Apa hubungannya sama condet? Nah dia kan anak condet Habib. Terus? Udah condet Habib lagi. Nah tuh gue gak ngerti tuh. Koneksinya gimana? Condet itu kayak kota Arab. Oh. Isinya kebanyakan orang Arab. Oh gitu. Iya. Emang lu gak tahu ya? Enggak. Condet, lu pernah pakai minyak parfum Arab gitu gak? Pernah, tapi beli di Arab. Di condet itu paling banyak. Oh di condet tuh jualan banyak. Jualan banyak kan ya? Bos pengen jalan parfum semua. Iya, dan itu kayak kampung Arab lah. Oh gitu. Pajeronya nabrak. Yang keluar Arab juga Pajero? Enggak. Oh bukan. Enggak, gitu. Udah marah-marah gitu. Terus apa hubungannya? Ngata-ngatain Habib. Terus condet. Ya kan dia gak tahu kalau itu Habib. Oh. Terus waktu tahu Habib Jafar gitu. Iya langsung gitu. Padahal yang salah gue Nat. Tapi sampai patah tangannya tuh jatuhnya parah kan berarti? Iya, ditubruk. Jokat dia. Ya gitu. Nah udah akhirnya ya gue dikirimin gitar gue gak tega dong. Dia dia masih mau datang Nat tadinya. Dia bilang kayak kalau misalnya syuting cuma sejam dong sih gue datang David. Lah
dia ngirim foto dia di rumah sakit begini gitu. Iya. Kan gue nggak tega ya, masa nyuruh Habib, dibilang kayak udah nggak apa-apa, ntar kan kalau gue masuk di video call gue pakai gips kan lucu. Gak lucu sih menurut gue. Jadi kayak orang kayak Vidi kacau lo Fit, masa Habib lagi celaka lo suruh syuting kan kayak gimana. Tapi gitu. lu memaksa kan awalnya? Enggak dong Nat, nggak gitu. Padahal tapi bagus Nat. Lu udah nonton video klip belum sih? Belum kan pasti. Apa? Video klip gue belum nonton kan? Fit kan, gue dari awal keluar udah nonton. Udah nonton. Udah yang lu di Indomaret kan? Iya. Terus si Om Ded ngomong apa sih awalnya? Lu ngasih gue sampo, gue botak gitu-gitu kan ya? Iya, sama itu. Iya. Oke, jadi kan ada adegan tengah-tengah itu, jadi ada kekeosan di market itu kan, minimarket itu kan. Keos gitu, orang kayak apa, segala macam, cekek-cekekan apa segala macam gitu. Awalnya, itu tuh gue pingin tengah-tengah kelar itu tuh Habib masuk, terus kayak jadi kayak berantem orang keos tuh selesai, terus dia memisahkan mereka semuanya dengan bacain ayat. Jadi kayak, ngerti gak sih lo kayak dia masuk terus gitu langsung kayak dia kasih ayat untuk kayak sejukkan suasana gitu. Oke. Seru kan? Seru. Jadi kayak, dan gue bilang sama Habib tadi sebelumnya kayak Habib tolong siapin, ada gak ya Habib lo sebuah ayat yang mengingatkan kita untuk berserah diri aja apapun keadaannya kita percaya sama Tuhan dan dan rencananya Tuhan gitu. Ada katanya dia udah nyiapin tuh. Batal kan? Udah gue ganti. Apa sih yang lo ganti? Anya Geraldine masuk. Baca ayat? Enggak. Dia masuk dengan dia cantik aja. Gitu. Oh dia cantik tuh semuanya? Slow motion. Aduh gue belum sampai situ lagi. Kan nonton cuma depan doang kan? Apa nonton dari Instastory gue belum nonton? Enggak, gue demi Tuhan. Gue yakin Onat belum nonton video klip gue. Sumpah demi Tuhan, cuman gue gak habis. Gue dengernya juga sebenarnya di Spotify. Oh thank you Lona. Itu maksudnya kayak apa sih? Soalnya kan si Bibu nelfon, Nat si Vidi mau promo dong, ayo dong. Gue denger di mobil. Oh iya. Gitu, tahu gue. Nah intinya diganti sama Anya. Habib tahu kan? Marah. Kenapa? Lu tuh kalau ganti scene-nya gua ya sama ustadz lain lah. Masa lu ganti gua 180 derajat jadi kayak scene cewek katanya. Gimana gitu. Dan Anya tuh tadinya tuh cuma scene nyanyi doang, tapi dia dengan senang hati ngebantuin gua, jadi baik banget Anya juga. Thank you Anya gitu. Tapi Habib marah. Karena diganti jadi scene cewek slow motion gitu kan berbanding. Harusnya lu ganti sih pas itu bakar. Kalau gua ya ada lu bakar minyak tanah. Kalau ada lu jadinya yang tadinya cruise-nya 50 jadi 100 gitu. Dan menurut gue paling keren sih bawa minyak tanah bakar, meledak habis. Wah, budget ya, video klip gua. Niat sih. Iya. Lu kan total kalau bikin lagu. Iya. Next ya. Kabarin gue. Makanya jangan telat deh gue jadi orang. Lu ya telat. Mana sih? Sebelum gue. Ya gitu. Tapi ini my last question. Nah, gimana keadaan fisik lo? Fisik gua aman sih. Aman. Maksudnya ya Spadei lu masih berjalan masih baru kemarin gue kelar. Nih sini kan kita baru kemarin kelar Spadei yang bulan ini. Oke. Ya oke lah. Maksudnya nggak sebanyak itu momen gue ada fisiknya lemah. Karena mungkin gue lagi banyak kesibukan kali ya Nat ya. Jadi kayak gue percaya banget tuh kayak fisik sama mental itu tuh connect gitu loh. Jadi kalau misalnya lo lagi stres atau lo kayak sedih atau kayak lagi apa gitu, badan lo bisa makin sakit gitu. Gue semalam. Apa? Gue semalam tuh berantem sama bini gue, Paul. Tadi pagi gue sakit. Terus gue nanya, emang kalau orang stres tuh bisa jadi sakit? Bisa lagi ya? Bisa banget. Bisa banget ya? Salah satu yang gue pelajarin Nat ya. Jadi dulu tuh gue sempet, dulu banget ya, waktu zaman gue SMA tuh gue sempat dikasih tahu ada ilmu tentang ilmu air. Air. Jadi ada ilmu penelitian bahwa air kan punya molekul kan. Nah, air itu kalau molekulnya, maksudnya sebuah air itu tuh kalau misalnya kita lihat molekulnya, ada satu air yang dikasih misalnya kayak ayat-ayat atau kayak musik-musik yang bagus segala macam, itu molekul air tuh indah kayak salju gitu. Oh, kayak air gereja ya yang diginiin. Mungkin ya. Itu pasti molekul airnya bagus karena selalu dikasih kayak wordings yang bagus atau kayak kata-kata yang bagus gitu. Nah, kalau misalnya dibandingin sama air yang lu kata-kata kayak pep gitu, atau kasih musik-musik yang kalimat-kalimatnya itu negatif, itu air molekulnya rusak, Nat. Sumpah lo? Jadi kayak ada ilmu itu, jadi kayak meneliti molekul air. Can you imagine di badan kita itu kan kayak berapa puluh persen kan consist of water kan, terdiri dari air gitu. Ya same thing goes to kita gitu. Setiap kali kalau misalnya kita mikir sesuatu yang negatif, kita yang denger kan diri kita sendiri kan. Iya. Overthinking itu kan yang denger diri kita sendiri. Dan kita selalu kayak kasih itu setiap hari di dalam diri kita ya.
kita kalau nggak salah 90% air deh kalau nggak salah di badan kita ya. Air? Iya, jadi kayak pastinya molekul kita kalau bisa terus-terusan kita kasih yang stres, kasih negatif gitu, ya badan kita juga akan bereaksi. Nah kalau air itu molekul-molekul jelek kayak bikin organ-organ kita juga sakit jadinya. Gitu. Kalau air alkohol? Kan air juga, Fit. Benar itu cair sih. Cair. Belum pernah ada penelitian. Coba lo deh. Gue teliti ya. Apakah itu cukup? Poinnya nggak kesana sih, Nat. Maksud gue lebih kayak lebih ke molekul itu kan. Gitu-gitu. Jadi sebisa mungkin sih kita bisa meminimize stres itu bisa ke badan kita aja. Jadi kayak stres tuh nggak bisa kita hindarin menurut gue ya. Banget lah. Nah jadi gimana caranya biar bisa meminimize itu jadi nggak attack badan kita gitu. Jadi message lu ke gue jangan kabur dari masalah, Nat. Gitu. Kalau ada masalah ganti habit kan lu bilang. Menurut gue coba kali ya tes ya. Gimana? Ntar gue report ke lu. Kayak misalnya lo berantem nih sama istri lo. Udah kelar belum hari ini? Belum lah. Gue hindarin. Habis ini mabok gue. Jangan dong, Nat. Kan kasihan juga istri lo. Iya sih gue. Maksudnya kayak diomongin bisa. Lo kan udah nikah sama dia. Dia gak suka ngobrol. Harus bisa ngobrol. Jadi lo berdua tuh kan lo bilang lo nggak enak. Di dia kan juga pasti nggak enak lah, Nat. Ada unfinished business gitu. Masalah yang belum diomongin, belum ketemu titik tengahnya. Harusnya ngomong aja. Jangan kabur. Iya, jangan kabur. Gak gampang sih ngomong ya. Kan berat ya, males ya. Males gila, bikin malah buyang malah. Iya, tapi lo lebih nge-tag diri lo sendiri kalau misalnya tuh masalah makin panjang, jadi gak sehat elunya. Tapi kalau lu sama bini lu begitu gak? Ada masalah omongin aja. Iya, langsung mau nyakitin atau enggak, omongin aja dulu. Iya, diomongin sih kita. Makanya senyumin aja. Senyumin dulu aja. Pakai dulu ya. Kayak Gavin, pasti. Udah nih kayak gini aja. Udah.